Kejadian 14 ayat pertama sampai 16 demikian. Pada waktu itu Raja Amrafel dari Sinear, Raja Ariok dari Elasar, Raja Kedorlaomer dari Elam, dan Raja Tidea dari Goyim berperang melawan Raja Bera dari Sodom, Raja Bisya dari Gomora, Raja Sinab dari Adma, Raja Shemewer dari Zeboim, dan Raja negeri Bela, yakni negeri Zoar. Raja-raja ini semuanya bersekutu dan datang ke lembah Sidim, yakni Laut Asin. Selama 12 tahun mereka takluk kepada Kedorlaomer. Tetapi pada tahun ke-13 mereka memberontak. Pada tahun ke-14 datanglah Kedorlaomer serta raja-raja yang bersama dia lalu mengalahkan orang Refaim di Asterot Karnaim, orang Zuzim di Ham, orang Emin di Shewa Kiryataim, dan orang Hori di Seir. Pegunungan mereka sampai ke El-Paran dekat padang gurun. Kemudian mereka berbalik dan sampai ke En-Mispat, yakni Kades. Mereka mengalahkan seluruh daerah orang Amalek dan juga orang Amori yang tinggal di Hazezon Tamar. Lalu raja negeri Sodom, raja negeri Gomora, raja negeri Adma, raja negeri Zeboim, dan raja negeri Bela, yakni negeri Zoar, maju dan mengatur barisan perangnya melawan mereka di lembah Sidim. Melawan Raja Kedorlaomer dari Elam, Raja Tideal dari Goyim, Raja Amrael dari Sinear, dan Raja Ariok dari Elasar. 4 raja melawan 5. Lembah Sidim itu penuh dengan sumur Ter. Ketika Raja negeri Sodom dan Raja negeri Gomora melarikan diri, mereka jatuh ke dalamnya, sedang mereka yang masih hidup melarikan diri ke pegunungan. Musuh merampas segala harta benda Sodom dan Gomora, beserta segala bahan makanan, lalu pergi. Mereka juga melawan anak saudara Abraham, yakni Lot yang tinggal di Sodom, beserta harta bendanya, lalu mereka pergi. Kemudian seorang yang lolos datang dan menceritakan hal ini kepada Abram, orang Ibrani itu yang tinggal dekat pohon-pohon terbantin milik Mamre, orang Amori, saudara Eskol dan Aner. Mereka itu sekutu Abram. Ketika Abram mendengar bahwa anak saudaranya ditawan, ia mengerahkan 318 orangnya yang terlatih, hamba-hamba yang lahir di rumahnya, lalu mengejar musuh sampai ke Dan. Pada malam hari, ia membagi hamba-hambanya itu dari kelompok untuk melawan musuh. Mereka mengalahkan dan mengejar musuh sampai ke Hoba di sebelah utara Damsyik. Ia membawa kembali segala harta benda. Juga Lot anak saudaranya itu beserta harta bendanya dibawanya kembali. Demikian juga perempuan-perempuan dan orang-orangnya. Sampai di sana yang berbahagia, yang mau mendengarkan firman Allah, memelihara serta melakukannya. Haleluya. Barangkali yang tadi kita cermati, yang tadi kita baca, ini adalah persekutuan raja-raja, raja-raja yang dipimpin oleh yang disebutkan Kedorlaomer, Raja Elam ini
berserta dengan sekian banyak raja-raja melawan raja-raja yang lainnya. Jadi ini yang pertama, ada persekutuan negeri, negara punya raja dengan rajanya masing-masing bersama-sama kompak melawan kelompok raja atau negara yang lain. Jadi ini perang besar yang pertama ini yang dicatatkan di dalam Alkitab ini. Luar biasa. Memang pada zaman itu takluk menaklukkan adalah pekerjaan mungkin. Yang lemah akan selalu ditaklukkan oleh yang kuat. Yang lemah kalau tidak mau terus-menerus berhadapan dengan musuh-musuh, maka harus bersekutu dengan kerajaan atau raja yang dinilai kuat. Nah, pada kisah ini Abraham atau Abram waktu itu sudah berpisah dengan Lot, keponakan yang ia bawa. Pada waktu itu masing-masing baik Abram dan Lot sudah punya usaha ternak domba, kambing domba yang cukup banyak. Sehingga tidak mungkin yang sudah berkembang banyak ini tetap menjadi satu kesatuan kawanan. Diceritakan sebelumnya bahwa para budak, para hamba Abram dan Lot seringkali bertikai untuk berebut lahan, berebut padang rumput, menggembalakan kambing domba dan ternak mereka. Mungkin kita masih ingat apa yang dipilih oleh Lot. Abraham pada waktu itu kan pamannya, mewakili orang tuanya. Karena pertikaian itu penyelesaian masalahnya yang dilakukan Abraham adalah berdialog, ngobrol. Kita ada persoalan nih dengan orang-orang, dengan hamba-hamba kita. Apa yang harus kita lakukan? Abraham menawarkan kalau begitu kita bisa saja masing-masing mencari tempat untuk mengembangkan usahanya. Sebagai orang tua, seharusnya dia punya hak ya. Lebih dulu untuk memilih tempat yang lebih baik. Tapi Abraham tidak seperti itu. Ia menawarkan kepada Lot, silahkan engkau mau pergi dan memilih tempat yang mana. Ada nggak kira-kira orang tua yang seperti ini ya hari ini? Untuk silakan pada anaknya memilih. Atau ini kepada ponakannya memilih tempat lebih dulu. Biasanya kita yang merasa tua dan dituakan, itu kita akan mengambil bagian apa yang menjadi hak kita. Kita milih duluan. Pasti yang dipilih itu adalah tempat yang terbaik. Nah, Lot diberikan kesempatan ini juga mengambil pilihan yang baik, yang nampaknya dilihat padang rumput yang hijau, lahan tanah yang bagus untuk mengembangkan usaha. Dalam pilihan ini menurut saya tidak ada yang salah ya. Setiap orang ketika diberikan kesempatan untuk memilih, pasti ia akan memilih yang baik. Hanya saja Lot tidak berpikir bahwa bagaimana ia harus hidup di tengah-tengah orang-orang asing bagi dirinya, bagaimana pengaruh mereka terhadap kehidupannya, kehidupan keluarganya. Jadi Lot milih Sodom, daerah Sodom, dan bersekutu dengan Gomora itu. Yang kita tahu bahwa akhirnya
Tuhan menghukum kedua kota ini karena perbuatan dosa mereka. Nah, ternyata Sodom dan Gomora ini menjadi musuh bagi sekutu Raja Kedorlaomer ini. Peperangan tidak dapat dihindari. Kita bisa ingat ya, perang itu biasanya terjadi karena apa sih? Bukan merebutkan tempat yang gersang, ya. Bukan merebutkan tempat yang tidak bagus. Tapi perang selalu akan dimulai dengan perebutan tempat-tempat yang strategis. Strategis lokasinya maupun di dalam tanah itu terdapat kandungan harta. Perang yang terjadi sekarang kalau kita telusuri dengan baik di Timur Tengah, semata-mata menurut saya bukan karena keyakinan agama, keyakinan dogma tertentu. Sebab di sisi lain Israel juga bisa bersekutu dengan negara-negara Arab yang beda keyakinannya. Tapi di sisi yang lain, negara-negara yang perang dengan Israel, dengan Amerika, justru tidak bisa seia sekata dengan orang-orang yang hidupnya seagama dengan mereka. Jadi ketika kita telusuri, yang terjadi adalah justru yang diperebutkan kepentingan popularitas, kepentingan ekonomi. Sumber daya minyak yang luar biasa melimpah di sana, itulah yang harus dikuasai, yang harus digenggam, supaya dengan demikian yang terjadi, aku akan aman nih, ya, untuk hidup ke depannya. Nah, ternyata yang begini ini bukan terjadi hanya pada saat sekarang, ya. Zaman dulu ini perang pertama justru juga mungkin memperebutkan daerah yang strategis, daerah yang subur, daerah yang kaya, melimpah sumber kekayaan alamnya. Bapak Ibu bisa bayangkan pada saat itu di tengah gersangnya padang gurun, sulitnya mendapat air, sulitnya mendapatkan rumput untuk ternak. Ini ada lokasi yang bagus. Ya, mereka memperebutkan, bersekutu melawan penduduk yang sudah ada di sana. Sengketa-sengketa lahan yang terjadi di Indonesia juga begitu. Tidak pernah ada lahan yang tandus yang tidak strategis itu diperebutkan. Yang ada tambang nikelnya, yang ada tambang batu baranya, yang ada tambang emasnya. Nah, itu biasanya terjadi sumber konflik ini. Nah, ceritanya ternyata raja atau persekutuan raja-raja yang dipimpin oleh Kedorlaomer ini justru sangat kuat. Diceritakan Alkitab mereka telah menguasai 12 tahun lamanya daerah ini. Nah, sekarang timbul pemberontakan oleh orang-orang yang pada saat itu dikuasai raja ini. Pada tahun ke-13 mereka memberontak. Ya, orang lama-lama marah juga ketika terus-menerus dikuasai, dieksploitasi. Pertempuran terjadi dan akhirnya Kedorlaomer ini bisa mengalahkan tuh para penguasa Sodom dan Gomora ini. Nah, selanjutnya diceritakan karena di situ ada keponakannya Abram yang bernama Lot. Ternyata Lot ini menjadi salah seorang korban. Dia dibawa, ditahan, harta bendanya dikuasai, dijarah, dibawa oleh raja-raja ini. Abraham mendengar berita ini. Apakah
ia hanya duduk diam saja. Atau hanya ia mengatakan, rasain loh, lu sih milih tempat yang itu. Hanya memikirkan kepentingan sesaat. Tidak berpikir bagaimana menghadapi orang-orang yang menguasai wilayah itu. Kalau orang tua jengkel pada anaknya, betul umumnya orang tua akan tetap ada kasih. Tapi biasanya rasain loh. Tapi Abraham di sini tidak. Ketika mendengar bahwa ponakannya ini tertawan, hartanya dibawa, ia menyusun strategi bagaimana untuk membebaskan Lot ini, membawa kembali harta bendanya itu. Lalu dikumpulkannya beberapa orang-orang yang terlatih, hamba-hambanya yang kuat untuk menghadapi lawannya yang tangguh. Abraham tahu nggak resikonya? Bahwa ini persekutuan raja-raja ini yang dihadapinya bukan main-main. Tetapi mempunyai kekuatan yang besar. Mempunyai pasukan yang sangat kuat. Oleh karena mereka telah menguasai wilayah itu 12 tahun lamanya. Pasti dia tahu siapa yang dihadapi. Pasti ia berhitung juga risikonya. Kalau ia dikalahkan atau utusannya itu dikalahkan, pasukannya akan hilang, menjadi tawanan lagi. Orang-orang terbaiknya pasti akan dimusnahkan oleh musuh. Tapi disinilah kebesaran hati Abraham yang mau bertindak, mau menolong ponakannya itu. Dengan berbagai macam risiko yang harus ia tanggungin. Ini yang hari ini kita pelajari. Ketika kita menolong orang lain, ada risikonya. Ketika kita mau membantu orang lain, misalnya membantu keadaan ekonominya yang sedang kekurangan, yang sedang tidak bekerja. Risikonya ada, minimal kita harus mengambil mungkin tabungan kita untuk membantu saudara kita. Ada jaminan enggak bahwa saudara kita itu bisa akan bangkit lagi, akan pulih lagi? Ada jaminan enggak uang itu akan kembali? Enggak ada jaminan. Sama ketika Abraham membantu juga, membantu membebaskan Lot ini, enggak ada jaminan buat dia bahwa orang-orang itu akan kembali, harta Lot itu akan kembali, enggak ada. Mungkin bisa hilang. Nah, tetapi disinilah bahwa Abraham mempunyai hati yang bersih, hati yang baik untuk membantu, membebaskan, menolong Lot dan orang-orangnya ini. Nah, biarlah kita juga mempunyai sikap yang seperti itu. Kalau mau membantu orang, membantu saudara, entah itu karena sakit, penyakit kah, entah itu karena urusan bisnis, urusan anak sekolah, macam-macam. Kita belajar membebaskan hati kita. Firman Tuhan yang lain mengingatkan juga buat kita, jangan engkau meminjamkan padahal engkau punya. Anggaplah menolong itu adalah bagaimana kita bersyukur kepada Tuhan atas rezeki yang Tuhan titipkan kepada kita. Supaya kita bisa menjadi alat di tangan Tuhan agar
orang yang susah itu bisa kembali tersenyum, bisa kembali untuk menatap harapan ke depan. Bisa nggak berulang kali dia memanfaatkan seperti itu? Sangat bisa. Orang yang kita bantu hari ini tidak bangkit-bangkit juga, masih terpuruk, dibantu lagi iya, terus-menerus, mungkin bisa jadi ketergantungan. Nah, tapi bagaimana cara kita untuk memberdayakan? Betul, satu kali kita bisa untuk menalangi supaya ia bangkit. Karena orang yang sedang terpuruk, sama seperti Lot yang sedang ditawan, yang sedang diikat, mungkin dijadikan sandera, dia nggak akan bisa berpikir apa-apa. Dia nggak akan bisa berpikir bagaimana usahaku nanti. Yang ada di pikirannya adalah bagaimana aku ini besok mati atau hidup. Nah, orang yang sedang dalam kesusahan itu juga sama. Dia tidak akan berpikir bahwa bagaimana nih usaha saya, strategi perdagangan, strategi marketingnya seperti apa supaya saya bisa tumbuh usahanya, supaya saya bisa maju. Memikirkan untuk makan saja besok susah, apalagi strategi bisnis. Nah, ini yang susah. Jadi ketika kita tergerak, bantulah, berikanlah dukungan. Masalah nanti ketergantungan ke depannya itu adalah peran kita nantinya untuk mengedukasi, untuk membimbing. Memberikan peluang, memberikan jalan. Jangan kita tidak membantu, tapi kita menceramahi terus. Kita juga tidak memikirkan strategi ke depan, kita hanya menggurui terus-menerus. Bukan itu. Resiko buat yang membantu jelas ada. Tetapi untuk yang dibantu ini adalah jawaban doa buat mereka yang berteriak kepada Tuhan. Biarlah kita menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan untuk menjawab doa-doa orang yang sedang susah. Orang-orang yang sedang dalam kesulitan. Hindari menghakimi. Hindari judging. Karena mereka susah, sudah cukup bergumul dengan hebat. Oleh karena itu, selagi masa ada kesempatan, marilah kita bertolong-tolongan satu dengan yang lain. Pasti Tuhan memberkati kita. Amin.